Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah nih, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 301 part ke 134 ini adalah Sun God of Zenoo. Setelah sebelumnya mereka para Otsutsuki dan beberapa shinobi yang diberikan jalan oleh Otohime Shiki dan Muramushiki, mereka sudah masuk ke portal dimensi lain untuk mengejar Shibai. Di sisi lain, Shibai sendiri mengalami masalah dengan dua dewa penjaga Hypnos dan juga Thanatos itu. Mereka sempat membuat Shibai terjatuh dan dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Shibai memang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi kengerian itu secara timeline berbeda dibuat dengan kemampuan yang telah ditinggal kepada manifestasi tersebut. Mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Ego Cui dahulu ada sesuatu yang mengerikan dan itu membuat Zenoo itu marah. Di samping itu, Boruto dan yang lainnya sudah masuk pada portal dimensi Pandora itu. Adegan kembali dilanjutkan. Nah, beberapa saat ketika kedatangan dua dewa penjaga Elysium Zenoo itu, Hypnos dan juga Thanatos membuat Shibai sendiri penasaran. Ternyata memang mereka itu memiliki kemampuan setara dirinya. Sarada yang menyaksikan itu melihat pertempuran mereka sungguhlah dahsyat. Tetapi di dimensi itu, kedua-dua Boruto di alam semesta yang berbeda itu serasa lebih unggul ya. Di saat itu Shibai sempat membeku dan mereka mulai berkata, "Shibai, banyak hal yang terjadi di dunia yang secara tak langsung dijaga oleh Zenoo ribuan tahun lalu." Shibai bertanya, "Apa maksudnya?" Dia itu menjawab nih, "Kau harusnya sudah paham kan bahwa sebagian dewa dari Otsutsuki planet Pandora itu, bahwa dahulu alam semesta ini tercipta dari sebuah kekeosan dan juga masa lalu, abad kekosongan yang kemudian menciptakan inti-inti besarnya sendiri. Zenoo menyatukan itu semuanya dan memunculkan beragam planet dan alam semesta. Namun di berbagai dimensi yang lain itu mereka mempercayainya sebagai sebuah ledakan supernova. Dan di saat itu rasi bintang menjadi penanda di alam semesta, dan itu simbol-simbol dari Otsutsuki yang berbeda di zaman kuno, zaman sebelum kau sekarang itu membuat ego memuncak. Ada beberapa ramalan bahwa 12 rasi bintang kekuatannya itu akan turun kembali dan akan terkait dengan seseorang pula di zaman ini. Shibai, Zenoo sangatlah marah ketika kau melakukan proses reinkarnasi berulang kali dengan membuat kerugian besar dari beragam planet. Seharusnya Zenoo yang bertanggung jawab melenyapkan maupun menciptakan itu semuanya, kau malah terlibat ikut campur di sana. Hal yang paling membuatnya marah ketika kau dengan para manifestasimu yang membuat kekacauan dari Ego Jubi sendiri. Kau telah membangkitkan setidaknya 5 Ego Jubi itu kan. Namun kau tahu Shibai bahwa salah satu dari Ego Jubi itu dia bukan benar-benar menjadi kehendakmu. Dia itu masih disegel oleh seseorang yang terhubung pada Otsutsuki. Kau pada akhirnya juga akan terhubung kepada mereka kan. Shibai yang mendengarkan itu lalu berkata, "Apa untungnya buatku? Mereka hanyalah proses untuk bermanifestasi lagi dan mencapai tujuanku yang belumlah selesai." Kai, Shibai meledakkan cakra tersebut dan dia terbebas dari pembekuan itu. Nah, di sini nih Sarada kemudian mengatakan, "Shibai, untuk alasan apa kau membaku kemari? Aku bukanlah tipe shinobi yang mudah tunduk pada siapapun, meskipun di hadapan dewa sekaligus." Shibai lalu tertawa. Situasi ini menjadi menarik. Momen ini akan jadi luar biasa, bocah Uchiha. Hypnos melemparkan semacam bentuk kura-kura seperti tanda lingkaran-lingkaran dahulu itu. Shibai melihat, "Oh, aku sepertinya tak asing dengan ini." Dia berkata, "Ya, kau benar Shibai. Jika kau melewati batas itu, timeline akan berubah di dunia yang sudah kau lewati. Sebelumnya kau bertempur melawan aliansi itu kan. Jika kau bergerak, maka lingkaran-lingkaran itu akan meledak dan timeline baru tercipta pula. Aku beritahu kau Shibai bahwa tidak hanya Jippo yang mampu melakukan hal ini." Shibai marah di sana. Bodoh amat. Dia mengurung Sarada agar tidak bisa kabur dari sana dulu. Shibai itu melompat menyerang Hypnos dan Thanatos itu ya, dan ledakan-ledakan terjadi. Nah, di saat itu Shibai serasa menahan diri. Dia sebenarnya memikirkan kengerian apa yang akan terjadi setelahnya.
kemampuan aneh leluhur Otsutsuki itu selalu merepotkan dan membuat dimensi yang berbeda ya. Jasin, apa yang terjadi? Apakah dunia benar-benar berubah lagi dalam timeline alternatif di luar sana? Jasin melihat para shinobi termasuk Boruto sedang menuju ke arah mereka. Jasin mengetahui bahwa para Otsutsuki itu dipimpin oleh Otohime Shiki dan Boruto serta yang lainnya bisa masuk ke area para tentara elit tersebut. Tetapi di sisi lain, berkat apa yang terjadi pada timeline itu, Ego Jubi yang awalnya tersegel dalam dimensi baru, mereka terbebas. Apakah ini karena pengaruh itu tadi? Jasin berkata, Shibai, mereka terbebas lagi. Ego Jura tersebut. Apakah itu akan menjadi masalah? Entahlah, tetapi dia kembali membangkitkan para rekannya lainnya. Dan yang terbaru itu karena momen ini timeline telah berbeda untuk mereka pula. Ego Jubi tersebut akan cepat untuk mempelajarinya. Kemampuan ini hanyalah sesuatu yang dimiliki para dewa, tetapi bagi mereka para jelmaan dari Jubi itu sendiri tidak terkena dampaknya pula. Ingat, Jura adalah inkarnasi dari Jubi ekor 10 itu sendiri. Namun berbeda kepada Ego Jura yang bangun itu, cukup lama sekali ya. Jura sudah berada di markas lagi dan sebelumnya telah menugaskan beberapa Ego Jubi untuk bangkit lagi dan mendapatkan sesuatu yang baru karena sebelumnya Matsuri memang telah menyerang Sunagakure. Dia lalu berkata, Ryu, apakah kau bisa diandalkan dengan kemampuan pasir hitammu itu? Kau harusnya mampu menyegel para biju itu sendiri kan? Para biju sendiri yang sebenarnya belum dilibatkan dalam pertempuran perang Ragnarok tersebut, mereka langsung berkomunikasi melalui Shukaku. Semuanya sekarang ini keadaan dunia shinobi dan planet bumi benar-benar gawat. Kita dahulu adalah entitas termasuk paling tinggi dan merepotkan. Sekarang dengan hadirnya para Otsutsuki seperti Shibai itu, Ego Jubi dan yang lainnya, kita mengalami fase-fase sulit. Dan di sini kita masih beruntung karena sebelumnya kurang beritahu kita jika dia sedang berada pada dimensi terpisah. Dia mengikuti cakra dari para Otsutsuki dewa tersebut dan ia berada pada diri Himawari telah berada di area dimensi Pandora untuk mengejar Shibai membawa Sarada. Di samping itu, sebelumnya ada Ego Jubi baru seperti putra Gaara Shunki itu. Kita harus bersiap pertempuran seperti apa itu nanti. Karena jika itu Otsutsuki seperti mereka, kita bisa dibangkitkan, dipanggil dan digunakan dalam pertempuran di area tertentu loh. Mata Tabi berkata, apa maksud musuhku? Dia menjawab, Kurama mengatakan bahwa Shibai dan yang lainnya masih terhubung kepada Otsutsuki Dewa dan Ringodo Sennin saja tak akan mampu menghadapinya. Zenno. Bukankah kalian pernah mendengarkannya? Kemampuan inilah yang membuat perubahan orang-orang realita terbalik antara Kawaki dan juga Boruto sendiri kan. Semua orang menjadi buta dan tak peka terhadap perubahan ini. Tetapi kita sebagai bagian dari cakra Jubi itu mengetahui bagaimana kengerian semuanya. Nah, di scene lain kita melihat bahwa sosok Otsutsuki baru dan itu melihat keadaan pertempuran dahulu ya. Dia menyebutkan cekungan ini menjadi nyata melebihi realita tersebut. Keadaan bumi telah kacau. Bulan sendiri sempat menuju kehancuran. Apakah aku harus segera melenyapkan mereka semua dan menemui pria bermata biru itu? Nah, setelah itu pengawalnya lain berkata, Zeno-sama, kau kedatangan tamu yang merepotkan dan mengacau di luaran sana. Dia tersenyum dan berkata, Shibai ya. Zeno lalu berkata seperti ini, apakah dia membuat sesuatu yang berkaitan dengan Dewa Matahari itu? Aku ingin memanfaatkan kekuatannya tetapi tidak untuk Shibai. Dia telah membuat kekacauan di banyak alam semesta. Tetapi setelah aku kehilangan kemampuan spesialku karena perang suci dahulu, seseorang akan bisa membangkitkan kekuatan para rasi bintang untuk membuat era lebih seru dalam menjalankan alam semestanya. Aku akan membantunya nanti. Namun bagi dia kekuatan Jogan itulah fenomena yang haruslah diwaspadai. Jika tidak berhati-hati, alam semesta akan hancur dan tiap timeline-nya akan berbeda-beda dampaknya. Tapi tetap saja yang paling dirugikan adalah kekuatan yang tak ada hubungannya dengan para dewa. Para shinobi di bumi sendiri akan menjadi resiko untuk dilenyapkan. Saat itu Ben langsung berada pada sebuah momen di mana ketika Hypnos dan Thanatos dikalahkan sementara oleh Shibai, Muramoshiki sudah berada pada dimensi tempat yang sangat tenang itu. Mereka semuanya kaget Boruto menguasai area tersebut. Di mana ini? Momo, apa kau mengetahuinya? Momo begitu terkesan dengan itu semuanya ya. Apakah ini taman para dewa? Tetapi kenapa langit-langitnya serasa membentuk 12 rasi bintang dan penghalang itu? Apa maksudnya ini? Nah, saat itu Ryugu Shiki merasakan bahwa cakra sangat besar di sini itu datang, bahkan melebihi entitas yang dia lihat sebelumnya.
Apakah ini bentuk tertinggi dari cakra yakni kosmos tersebut? Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Well, episode fun fiction ke depannya itu bakalan lebih seru lagi nakama. Sepakat? So, terima kasih ya teman-teman. Boruto episode 301 podcast 134 adalah Sun God of Zenuo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias dan berkalu Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.